Ayame Putri dari Langit, Prahara Kota Badia. Perjalanan Putri Mahkota menyingkap tabir kelam. Di episode sebelumnya, Ayame menyusup ke kedai demi menguping informasi. Namun didatangi Li Wei yang mengetahui identitasnya sebagai Putri Mahkota Aether. Setelah keluar, Li Wei mengungkap dirinya siluman dari Ertana. Kerajaan itu dikenal damai antara manusia dan siluman, membuat Ayame semakin waspada terhadap tujuan pria misterius tersebut. Bersama sang novelis, inilah Praduga. "Kenapa kau tahu semua tentangku?" tanya Ayame dengan suara penuh curiga. Matanya menyipit menatap Li Wei. "Lihat ini," jawab Li Wei sambil sedikit membungkuk, memperlihatkan dahi yang tampak biasa. Ayame memperhatikan dengan seksama, merasa ada yang aneh. Di dahi pria itu terdapat goresan tipis berbentuk mata, hampir tak terlihat oleh siapapun, kecuali mereka yang memiliki kemampuan khusus. "Ada apa dengan dahimu?" tanya Ayame, bingung. Ia tak bisa melihat tanda itu dengan jelas. Li Wei tersenyum tipis, seolah memahami kebingungan Ayame. Sudahlah," katanya. "Saya menemui Anda karena mengetahui Anda berhasil mengalahkan siluman rubah terakhir." Suaranya berubah lebih serius, seolah memberi petunjuk bahwa hal ini bukan kebetulan. "Maksudmu Scarlet, siluman rubah terakhir?" tanya Ayame bingung. Suaranya sedikit meninggi. "Walau dia kalah, tapi dia melarikan diri. Lalu mengenai siluman rubah terakhir, tolong jelaskan." Li Wei menarik nafas dalam-dalam, seolah mengumpulkan pikiran sebelum menjelaskan. Beberapa tahun lalu, kerajaan Ertana mengalami pembantaian besar-besaran terhadap suku siluman rubah. Kejadian itu terjadi setelah perang melawan sekutu musuh, yang menyebabkan banyaknya siluman rubah yang tewas. Hanya sedikit yang selamat dari pertempuran itu, dan mereka semua berpencar ke berbagai tempat, menyembunyikan diri dari pengejaran. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan. Lanjut Li Wei, matanya menatap jauh, seolah mengingat kejadian tragis tersebut. Seluruh suku siluman rubah di Ertana punah. Dan hanya tersisa beberapa individu yang masih hidup. Salah satu di antaranya yang berhasil melarikan diri adalah Scarlet Jia. Li Wei terdiam sejenak, mengukur kata-katanya dengan hati-hati. Adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Dan kemungkinan besar dia mencari cara untuk membangkitkan kembali sisa-sisa klannya. Ayame mendengarkan dengan seksama, namun ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Scarlet adalah salah satu siluman rubah yang paling berbahaya yang pernah ia hadapi, dan mengetahui bahwa dia mungkin masih hidup dan bersembunyi di daerah utara membuatnya cemas. Li Wei melanjutkan penjelasannya. Saya mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa ada seorang siluman rubah yang masih hidup di daerah utara. Dan bisa jadi itu Scarlet. "Apa tujuanmu mencari dia? Apa kau dan kerajaanmu ingin melindunginya?" tanya Ayame dengan nada dingin, matanya menyala penuh amarah. "Jika iya, kau dan kerajaanmu harus berhadapan denganku," kata Ayame sambil mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Seketika seluruh udara di sekitar mereka terasa berat dan menekan. Aura itu begitu mengerikan hingga membuat Li Wei terjatuh ke tanah. Tubuhnya seakan tak mampu menahan beban energi yang dipancarkan Ayame. Kau tahu?" teriak Ayame. Suaranya penuh kebencian. "Berapa banyak manusia yang tewas dibantai oleh Scarlet dan anak buahnya? Ibuku, dan semua orang yang kusayangi, serta rakyatku yang telah mati karena perbuatannya." Aura Ayame semakin menguat, memaksa Li Wei tertekan lebih dalam. Li Wei merasakan tubuhnya begitu lemah di bawah tekanan energi tersebut. Ini aura level di atas 95. Pikirnya dengan panik, mengenali kekuatan Ayame yang luar biasa.
Ia berusaha menahan diri untuk tetap tegak, namun tubuhnya tak mampu bergerak bebas. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menapaki medan perang yang penuh rancau. Ayame, yang terjun ke dalam amarah dan kesedihan mendalam, terus mengeluarkan kekuatannya, seolah ingin menghancurkan setiap hal yang menghalangi jalannya. Dengan nafas terengah-engah, Li Wei akhirnya berbicara. Nona, saya tidak bermaksud untuk menentangmu, tapi Belum juga selesai bicara, muncul segerombolan siluman yang mengepung mereka diikuti beberapa monster. Melihat itu, Ayame merasa dijebak oleh Li Wei. Wajah Li Wei menjadi pucat melihat musuh datang. Ia menjadi khawatir dengan tuduhan yang akan diarahkan Ayame kepadanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Kalau cerita ini menarik, share ya, biar kami terus berkembang. Dan kasih komentar kalau ada saran atau keluhan. Sampai jumpa di cerita lainnya.